wabarakatuh. Saya Terayu Widianti, kelas 1 TK 2 dari SMK Informatika. Saya akan membahas tentang pencegahan virus corona. Virus ini dengan cepat menular dan telah menyebar ke negara-negara dan termasuk Indonesia dalam beberapa bulan. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebajikan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri berlaku kebijakan pembatasan sosial berskala PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang infeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengucapkan rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala virus corona ini membuat muncul dalam waktu 2 hari atau 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Penyebabkan virus corona atau COVID-19. Infeksi virus ini atau COVID-19 oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian virus kasus coronavirus hanya menyebabkan virus pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini dapat juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah, mencegah mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat infeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuh lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, coronavirus juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau disebut APD. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh dokter dan meredakan gejalanya dan mencegah penyakit virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan
dan karantina rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih dan menjaga cairan tubuh. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, cara pencegah yang baik adalah menghindari faktor-faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi, yaitu terapkan social distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menutup mata, hidung, dan sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tubuh dengan pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung dengan tisu, batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori OPD, orang dengan pemantauan, maupun PBD, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar coronavirus tidak menular ke orang lain. Langkah isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya menghubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. Sebisa mungkin dengan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan atau minum, mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuan adalah untuk mencegah penularan COVID-19 selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Apabila Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai gejala pencegahan dan penanganan infeksi virus corona. Udah, ucapin, nutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.